Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di akhir pekan ini? Jadi, sambil menunggu manga One Piece ini kembali rilis di minggu depan. Jadi, dalam video ini, Tamaggon akan membahas isi dari update Fever Card yang terbaru dan juga isi dari SBS yang terbaru. Nah, perlu nakama ketahui sebelumnya bahwa Tamaggon kemarin sudah membuat video mengenai isi dari Fever Card yang terbaru, yang dimana itu berisi informasi bounty karakter. Dan kali ini, dalam video ini Tamaggon akan melanjutkan hal terupdate mengenai isi dari Fever Card ini. Tentunya, Tamaggon mendapatkan informasi penting yang ada dalam buku ini dari sumber yang sudah terpercaya. Jadi di sini, Tamaggon akan menjabarkan fakta-fakta yang valid yang sudah resmi langsung dibuat oleh Oda Sensei dari buku dan informasi yang terkait yang ada di sini. Jadi jika dari kalian ada yang belum dapat menonton video Fever Card yang sebelumnya, kalian bisa cek langsung ke deskripsi ya. Nah kemudian, apa sajakah yang Tamaggon dapat update dalam Fever Card terbaru ini lagi? Ada banyak sekali hal yang kembali dimunculkan oleh Oda Sensei terkait informasi terbaru mengenai manganya dalam buku ini. Di antaranya adalah mengenai kisah masa lalu dari Ulti dan juga Peguan yang sudah terungkap di sini. Begitu juga dengan nama dari senjata milik Kaido yang juga sudah terkonfirmasi dalam buku ini. Selain itu, masih banyak lagi informasi yang sangat unik dan juga penting yang Tamaggon sudah update dalam video ini. Jadi sebelum kita mulai videonya, Tamaggon tentunya butuh subscribe, like, dan share kalian untuk membantu Tamaggon membangun channel ini ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Oke, langsung saja yang pertama yang akan kita bahas dalam video kita kali ini yaitu mengenai masa lalu yang dimiliki Ulti dan juga Peguan. Dalam buku ini mengatakan bahwa Ulti dan juga Peguan ini memiliki seorang ayah dan ayah mereka adalah seorang bajak laut. Dalam informasi ini masih belum disebutkan dia dari bajak laut apa, siapa namanya, beserta bagaimana penampilan yang dimiliki oleh ayah dari mereka berdua ini. Namun, informasi mengatakan bahwa ayah dari mereka berdua ini sudah mati, dan terlihat di sini Kaido adalah orang yang merawat mereka berdua selepas ayahnya mati. Kaido iba terhadap nasib dari kedua bocah ingusan ini, dan langsung merekrutnya dan merawatnya di bajak laut milik Kaido. Nah, yang unik di sini adalah pada saat Ulti dan juga Peguan ini dirawat dan dibesarkan di bajak laut Kaido, Ulti mencuri buah iblis miliknya yang sekarang beserta dengan buah iblis milik adik kandungnya yaitu Peguan, yang dimana dua buah iblis ini adalah milik dari Kaido. Belum dijelaskan di sini bagaimana dia mencuri buah iblis ini, apakah dalam keadaan lapar ataupun memang mereka sengaja untuk mencuri dan memakannya. Namun yang pasti, setelah Ulti ini mencuri dua buah iblis itu, kita tahu semua bahwa kekuatannya cukup mengerikan, yaitu dua buah iblis ini bertipe hewan Ancient Zoan, yang dimana itu adalah Ryu Nomi model Pachycephalosaurus dan Ryu Nomi model Spinosaurus. Nah, yang ingin Tamaggon angkat dan bahas di sini adalah mengenai informasi ayah dari mereka berdua yaitu seorang bajak laut. Informasi ini cukup penting, mengingat bagaimana ini akan menjadi referensi teori yang menyebut bahwa Avalo Pizarro dari bajak laut Blackbeard merupakan ayah biologis dari mereka berdua. Jadi, Tamaggon ingin berteori sedikit mengenai hal ini di video ini ya. Kita lihat dulu dari segi umur dari mereka bertiga. Umur dari Avaro Pizarro ini yang diketahui setelah time skip adalah berusia 42 tahun. Sedangkan Ulti berusia 22 tahun dan Peguan 20 tahun. Nah, dari umur mungkin bisa jadi ini adalah umur yang ideal dari ayah dan juga anak, bukan? Setelah itu, Tamaggon akan mengajak kalian melihat flashback yang dimiliki oleh Oden pada saat pemberontakan dari Kaido di Wano Kuni. Apa kalian masih ingat saat Kinemon menceritakan kisah Oden kepada topi jerami? Perhatikan bahwa gambar ini dibuat 20 tahun yang lalu, dan kita diperlihatkan siluet yang kita anggap sebagai King, Queen, dan juga Jack. Inilah masalahnya, Jack pada saat ini berusia 28 tahun. Selama pertempuran Oden melawan bajak laut Beast, ternyata Jack ini masih berusia 8 tahun. Nah ini artinya, sosok yang kita lihat pada siluet mirip Jack ini bukanlah dia. Lah jadi siapa dong itu bang? Tamaggon meyakini sosok ini adalah Avalo Pizarro dengan tanduknya yang lebar dan rambutnya yang panjang. Ini sangat cocok dengan siluet dari panel flashback itu. Usianya juga sangat cocok, yang dimana pada saat ini Avalo Pizarro ini berumur 42 tahun, menempatkannya di umur 22 tahun sebagai All-Star selama pertempuran Oden melawan Kaido. Usianya menyeratkan bahwa dia adalah anggota kru yang relatif baru. Nah, Pizarro bergabung dalam bajak laut Beast ini memang banyak tujuannya. Salah satunya adalah menghindar dari kejaran pemerintahan dunia karena sifat buruknya yang menjadi raja korup. Nah, setelah tahu intrik dari Pizarro ini, King dan juga Queen langsung curiga dengan melaporkan langsung hal ini kepada Kaido. Nah, alhasil yang terjadi kemudian Avalo Pizarro ini pun dibuang dari keanggotaan dari Beast Pirate. Lalu, orang yang kita kenal sebagai Jack mengambil alih posisi All-Star yang baru kosong.
Dengan ini bisa kita berasumsi bahwa Kaido ini mengatakan hal yang tidak valid terhadap dua anaknya, yaitu Ulti dan juga Peguan. Bahwasanya ayah dari mereka berdua sudahlah mati dan mereka pun direkrut ke bajak laut Kaido. Padahal bahwasanya mereka membuang Avalu Pizarro ini dari keanggotaan Beast Pirate. Teori yang Tamagon juga miliki adalah Avalu Pizarro ini memiliki motif kucing dengan penampilan seperti layaknya kucing. Kita juga mengetahui tentang anggota Flying Six bernama Hushu yang juga memiliki motif kucing di krunya. Bagaimana jika mereka berdua ini memang kenal satu sama lain? Atau mungkin ada hal yang lebih dekat dengan mereka, semisal satu ras ataupun keluarga. Hushu mungkin terkait dengan Pizarro. Bagaimana jika Hushu ini lebih dekat dengan Kaido untuk membalaskan dendam Avalu Pizarro dengan cara tertentu? Bukankah kita mengetahui bahwa Hushu ini sangat berhasrat untuk menjadi pengganti dari salah satu All-Star? Nah, ini menjadi alasan dari Hushu karena dia ingin membalaskan dendam yang dimiliki oleh saudaranya yaitu Avalu Pizarro untuk menumbangkan salah satu All-Star. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang status ayah Avalu Pizarro ini cocok bagi Ulti dan juga Peguan? Tulis di kolom komentar, oke? Oke, kita lanjut lagi ke informasi update mengenai Fever Card yang lain. Kita akan beralih ke informasi dari Yamato yang di sini sudah terkonfirmasi bahwa karakter ini adalah seorang wanita. Tidak seperti Kikunojo yang berbatang namun punya hati wanita. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya bahwa Kiku ini adalah seorang laki-laki namun punya jiwa layaknya wanita. Sedangkan berbalik sebaliknya dengan Yamato. Yamato berperawakan seperti wanita namun mempunyai jiwa laki-laki. Di sini kita juga mendapatkan sketsa awal dari Yamato. Desain karakternya di awal mungkin sedikit tidaknya punya banyak kemiripan dari karakter Yamato yang sekarang ya. Ini siapa anjir? Terkonfirmasi juga di sini selain Yamato yang pada chapter terbaru dikatakan sudah mempunyai Hau Sogohaki. Nah, di buku ini juga terkonfirmasi bahwa Yamato ini juga mempunyai Boshu Sogohaki dan Kenbun Sogohaki. Jadi karakter ini lengkap ya, mempunyai 3 jenis haki. Kita lanjut ke informasi lainnya yaitu di mana Queen keluar dari keanggotaan organisasi Meds, yang dimana organisasi Meds ini diisi dengan ilmuwan-ilmuwan gila. Nah, Queen ini keluar dari organisasi ini atas kemauannya sendiri. Jadi dia tidak dipecat ataupun hal lainnya, namun dia resign sendiri. Satu hal yang unik juga di sini informasinya adalah tidak seperti King, Queen masih belum diketahui kemana dia pasca timeline di Marineford. King yang kita ketahui di timeline Marineford dia bersama dengan Kaido mencoba untuk menyusul Shirohige di Marineford. Namun di tengah jalan dihadang oleh bajak laut Akagami. Nah, Queen sendiri di sini masih belum dijelaskan kemana dia pasca timeline tersebut terjadi. Kita juga bisa melihat di sini tinggi yang dimiliki oleh Kaido adalah 710 cm, sedangkan Yonko lainnya yaitu Big Mom mempunyai tinggi di angka 880. Nah, itu menunjukkan bahwa Big Mom ini lebih tinggi dari Kaido. Oke, kita lanjut. Kita juga mendapatkan desain Robin pada saat dia berusia 40 tahun dan 60 tahun. Kalian bisa lihat pada gambar di atas, yang dimana jika Robin ini hidup tanpa masalah di usia 40 dan juga 60 tahun. Sedangkan pada gambar di bawahnya menunjukkan Robin ini ada sesuatu di masa depannya. Informasi penting lainnya yaitu kita sudah mengetahui nama senjata yang dimiliki oleh Kaido yang berbentuk Kanabo. Senjata dari Kanabo milik Kaido ini bernama Hasaikai. Berikut juga terlihat bagaimana bentuk dari personifikasi jika senjata Kaido ini berubah menjadi manusia. Di buku ini juga terkonfirmasi buah iblis dari Onimaru atau yang dikenal sebagai Gyukimaru. Buah iblisnya di sini bernama Hito-Hitonomi model Onyudo. Itu membuat dirinya bisa berubah menjadi serigala dan umur dari Gyukimaru sendiri adalah 69 tahun. Ada hal yang menarik tentang Gyukimaru yang dijabarkan dalam buku ini, di mana sebelumnya dia sangat setia sekali kepada Shimotsuki Ushimaru. Setelah kematian dari Oden, Ushimaru ini pun mati melawan Kaido. Onimaru yang setia pada tuannya ini pun bertempur dengan mempertaruhkan nyawanya melawan para perampok makam untuk melindungi katana dan makam dari tuannya. Onimaru memahami bahasa manusia dengan baik. Kemudian dia menjadi pendamping Kawamatsu setelah memahami ide-idenya dan membantunya mengumpulkan katana. Setelah berpisah dari Kawamatsu, ia pun mengambil wujud manusia untuk melawan para perompak kuburan. Lanjut, kita sekarang ke Shinobu. Shinobu ternyata punya seorang kakak yang bernama Shinosuke. Selepas keluar dari Oniwabansu, Shinobu ini pun ditargetkan. Nah, jadi tugas dari kakaknya ini adalah menjaga adiknya dari ancaman setelah dia lepas dari Oniwabansu. Kakak dari Shinobu ini, yaitu Shinosuke, ternyata mempunyai cita-cita bahwa dia ingin menjadi salah satu dari samurai Kozuki.
Informasi lainnya yaitu kita bisa melihat hibrida dari Black Maria. Jadi pada saat Black Maria ini ingin berubah menjadi bentuk hibridanya, dia harus menggunakan semacam pengobatan seperti Rumble Ball yang dimiliki oleh Chopper. Namun untuk merubah dirinya menjadi bentuk hibrida yang aneh. Jurus dari Kozuki Oden yaitu Tougen Shirataki dan juga jurus yang dimiliki oleh Goldie Roger yaitu Kamusari. Kedua jurus ini ternyata sama-sama diselimuti Haki Raja. Jadi kita bisa melihat bahwa Roger dan juga Oden ini menguasai Haki Raja tingkat advance. Dan memang di manganya terlihat ada beberapa percikan petir hitam yang menyelimuti saat mereka menggunakan jurus mereka ini. Informasi unik lainnya yaitu map dari Wano Kuni ini ternyata berdasarkan map dari negara Jepang itu sendiri. Terlihat di sini pembagiannya pun sedikit mirip. Kita juga bisa melihat wilayah Hokkaido. Ini seperti layaknya Onigashima yang mempunyai lokasi yang sedikit terpisah dari map mereka masing-masing. Kita semua tahu Oda Sensei memberikan semua kru topi jerami Jolly Roger bajak laut mereka masing-masing. Nah ternyata dalam buku Fifth Card ini juga terlihat Ikuro Oda juga menggambarkan bendera bajak laut dari anggota topi jerami yang baru yaitu Jinbei. Kemudian ada lagi informasi penting lainnya yaitu di mana umur dari Tingoyama Hitetsu direvisi dalam Fifth Card ini. Awalnya Oda mengatakan bahwa umurnya adalah 58 tahun, namun kemudian direvisi kembali menjadi 81 tahun. Jadi Tamokon punya teori liar, di mana bisa saja Hitetsu ini adalah Kozuki Sugiyaki, yang dimana itu adalah ayah dari Oden. Umurnya yaitu 81 tahun mencerminkan dia adalah salah satu karakter yang masih hidup sampai saat ini, dan mengetahui kejadian di masa lalu. Tak hanya itu, mereka berdua pun sama-sama mengoleksi Kokeshi Doll. Jadi unik untuk membahas teori ini. Jadi mudah-mudahan Tamokon akan membahas di video selanjutnya ya, agar durasi dalam penyampaian informasi Fifth Card dalam video ini tidak terlalu panjang. Oke, terakhir Tamokon ingin sedikit memberikan kalian informasi terkait novel chapter 3 dari Forgard Is yang sudah juga muncul. Novelnya ini berisi 10 halaman dan diilustrasikan langsung oleh Boichi. Awal mula terlihat Moby Dick berlayar di New World. Setelah itu terlihat Tetch menyapa Ace di kapal Shirohige. Mereka berdua terlihat bertengkar dan juga di sini kita bisa melihat suster yang menjaga Shirohige. Nah, di novel ini kemudian terdapat panel Ace yang menggunakan Kenbun Sokohaki dan mengalahkan beberapa monster dengan sangat mudah. Kemudian terjadi beberapa panel yang dimana Shirohige ini akhirnya melawan Ace. Perlu dicatat ya bahwa Ace pada saat ini masih dalam status menjadi kapten dari bajak laut Spade. Dan akhirnya panel terakhir pun muncul yang memperlihatkan Ace yang kalah terus-menerus melawan Shirohige. Kemudian dia pun respect terhadap Shirohige. Nah, kemungkinan di chapter 4-nya, kemungkinan besar ceritanya Ace yang akan bergabung ke bajak laut Shirohige. Yap, mungkin informasi itu saja yang Tamokon bisa dapatkan mengenai SBS yang terbaru maupun informasi Fifth Card yang terbaru di bulan ini. Jadi jika ada informasi lain yang keluar, akan Tamokon update lagi ya. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya, oke? Terima kasih sudah menonton video ini dan selamat beraktivitas kembali.